Surga merupakan tempat terindah yang dijanjikan oleh Allah bagi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Dalam Al-Quran, surga digambarkan sebagai tempat penuh kenikmatan yang belum pernah kita rasakan semasa hidup di dunia. Seperti istana yang megah, sungai-sungai yang mengalir jernih, buah-buahan yang melimpah, dan keindahan yang tak terbayangkan. Namun, tahukah Anda bahwa ada beberapa benda yang berasal dari surga yang terdampar di dunia? Dalam video kali ini, kita akan membahas benda-benda yang berasal dari surga dan sampai saat ini juga masih bisa kita saksikan. Berikut pembahasan selengkapnya. Pertama, tongkat Nabi Musa alaihi salam. Menurut kisah kenabian, Nabi Musa alaihi salam menerima sebuah tongkat yang berasal dari surga. Tongkat ini memiliki panjang sekitar 10 hasta atau sekitar 4,5 meter dan bercabang 2 di ujungnya. Tongkat ini merupakan salah satu mukjizat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam, dan melaluinya Allah memberikan berbagai keajaiban. Salah satu mukjizat yang terjadi dengan tongkat ini adalah ketika Nabi Musa alaihi salam memohon air untuk kaumnya di tengah padang pasir. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkannya untuk memukul sebuah batu dengan tongkatnya, dan dari batu tersebut memancarlah 12 mata air. Peristiwa ini diabadikan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 60, yang berbunyi, "Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Allah berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah darinya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan." Mukjizat lainnya adalah ketika tongkat ini dapat berubah menjadi ular besar saat Nabi Musa alaihissalam menghadapi para penyihir Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan lemparkanlah tongkatmu." Maka tatkala tongkat itu dilemparkan, ia menjadi ular besar yang nyata. Quran, Surah Al-A'raf ayat 107. Selain itu, dengan tongkat ini, Nabi Musa alaihissalam juga membelah lautan untuk menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu." Lalu terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan air seperti gunung yang besar. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 63. Saat ini, tongkat Nabi Musa alaihissalam diyakini berada di Museum Topkapi, Turki. Berikutnya ada Makom Ibrahim. Makom Ibrahim bukanlah sebuah makam, melainkan batu tempat Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri saat membangun Ka'bah. Makom dalam bahasa Arab berarti tempat berpijak. Dikisahkan bahwa ketika membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam membutuhkan tempat berpijak untuk meletakkan batu-batu di bagian atas. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan sebuah batu dari surga yang bisa naik dan turun dengan sendirinya. Yang menakjubkan, batu ini masih menyimpan jejak telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam hingga kini. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hajar Aswad dan Makom Ibrahim adalah dua batu dari surga. Seandainya Allah tidak menghilangkan cahaya dari keduanya, niscaya ia akan menerangi timur dan barat secara keseluruhan." Saat ini, Makom Ibrahim berada sekitar 20 hasta atau 9 meter dari Ka'bah, tersimpan dalam bangunan kaca tebal berhiaskan emas. Selanjutnya ada Hajar Aswad. Hajar Aswad adalah salah satu batu mulia yang berasal dari surga. Dahulu, warnanya lebih putih dari susu. Namun seiring berjalannya waktu, batu ini berubah menjadi hitam akibat dosa-dosa manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hajar Aswad turun dari surga, padahal batu tersebut lebih putih dari susu. Dosa manusia yang membuat batu tersebut menjadi hitam." Hadis riwayat Tirmidzi.
Dikisahkan bahwa pada masa pembangunan Ka'bah yang hampir selesai, terdapat satu ruang kosong di bagian tembok yang belum tertutupi. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian memerintahkan anaknya, Nabi Ismail alaihissalam, untuk mencari batu guna menutupinya. Ketika Nabi Ismail pergi dari satu bukit ke bukit lain untuk mencari batu yang terbaik, malaikat Jibril datang kepadanya dan memberinya sebuah batu yang paling indah, yaitu Hajar Aswad. Nabi Ismail dengan penuh kegembiraan menerima batu tersebut dan segera membawanya kepada ayahnya. Kemudian Nabi Ibrahim meletakkan Hajar Aswad di salah satu sisi Ka'bah untuk mengisi ruang kosong tersebut. Pada awalnya, Hajar Aswad berbentuk sebuah batu utuh. Namun, karena berbagai peristiwa yang terjadi sepanjang sejarah, batu ini kini terpecah menjadi 8 bagian dengan ukuran yang berbeda-beda. Di sudut tenggara Ka'bah, tepatnya di sebelah kanan pintu Ka'bah, terdapat 7 keping pecahan Hajar Aswad yang direkatkan dengan zat kimia khusus yang dicampur dengan minyak misik dan ambar, serta dibingkai dengan perak. Sementara itu, pecahan Hajar Aswad lainnya tersimpan di Istanbul, Turki, tepatnya di Masjid Raya Sulaimania, Blue Mosque, dan Masjid Sokolu Mehmet Pasha. Berikutnya ada cincin Nabi Sulaiman. Menurut beberapa riwayat dan literatur Islam, cincin Nabi Sulaiman alaihissalam konon berasal dari surga. Cincin ini memiliki 4 sisi, di mana di dalamnya terdapat ukiran pujian yang berarti, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Cincin ini juga dikenal dengan nama Khatam Sulaiman. Berkat karunia Allah melalui cincin ini, Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki mukjizat yang luar biasa, seperti kemampuan memerintah para jin, berbicara dengan binatang, serta mengendalikan angin dan awan. Cincin tersebut memiliki cahaya yang bersinar dan apabila dikenakan di jarinya, maka para jin, manusia, burung, serta awan akan berkumpul di hadapannya. Banyak sumber menyebutkan bahwa cincin Nabi Sulaiman pernah hilang karena dicuri oleh seorang raja jin yang bernama Sohor. Akibat hilangnya cincin tersebut, Nabi Sulaiman kehilangan kekuatannya, hingga akhirnya ia meninggalkan kerajaannya untuk mencari kembali cincin itu. Setelah pencarian panjang dan berkat rahmat Allah, Nabi Sulaiman akhirnya menemukan kembali cincinnya di tengah lautan. Cincin ini menjadi salah satu benda paling dicari oleh manusia hingga hari ini. Karena disebutkan dalam berbagai literatur suci, banyak orang percaya akan kekuatannya. Namun, seiring berjalannya waktu, cincin ini tidak pernah ditemukan dimanapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit, kemudian ia bertaubat." Quran Surat Shot ayat 34. Dari ayat ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah kehendak dan hanya berada dalam kuasa Allah Ta'ala. Berikutnya ada pohon surga yang dapat kita temukan di Indonesia. Pohon ini bernama pohon gaharu. Menurut Nabi Muhammad SAW, pohon gaharu tidak hanya berasal dari surga, tetapi kelak juga akan digunakan oleh para penghuni surga. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Golongan penghuni surga yang pertama kali masuk surga, wajahnya seperti bulan pada malam bulan purnama, dan nyala perdupaan mereka adalah gaharu." Kayu gaharu adalah tanaman tropis yang banyak tumbuh di kawasan Asia Tenggara, termasuk di Indonesia, khususnya di wilayah Kalimantan, Sumatera, dan Nusa Tenggara. Kayu gaharu memiliki aroma wangi yang khas sehingga banyak digunakan sebagai bahan dasar wangi-wangian atau parfum berkualitas tinggi. Bahkan hingga saat ini, kayu gaharu masih digunakan sebagai pewangi di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Selain sebagai bahan wangi-wangian, kayu gaharu juga memiliki banyak manfaat lain, antara lain sebagai obat batuk, antibakteri, dan anti jamur. Terakhir ada buah tin. Buah tin merupakan salah satu buah yang ada di surga. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran Surat At-Tin ayat pertama yang berbunyi, "Demi buah tin dan buah zaitun." Buah ini telah dikenal sejak ribuan tahun lalu dan awalnya ditemukan di Asia Barat sebelum akhirnya dibudidayakan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Buah tin memiliki bentuk daun seperti jari dengan 3 hingga 5 ruas.
Daunnya tumbuh tunggal dan terlihat berbulu halus pada permukaannya. Selain rasanya yang manis, buah tin memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, seperti menjaga tekanan darah, menurunkan berat badan, mengurangi risiko kanker, mencegah anemia, serta dapat menurunkan kadar kolesterol. Dengan berbagai manfaatnya, buah surga ini menjadi anugerah istimewa dari Allah Ta'ala bagi manusia. Itulah beberapa benda dari surga yang masih ada di bumi menurut Al-Quran dan hadis. Semoga kisah ini menambah keimanan kita dan mengingatkan bahwa surga adalah tempat yang nyata, yang disiapkan bagi mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Semoga kelak kita semua bisa berkumpul bersama di surga Allah Ta'ala. Amin. Terima kasih telah menyaksikan Telisik Sejarah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.